Tentang Farah. Aku dan Fandi mematung di tempat kami melihat Farah menangis kencang di samping makan Vera dan adik-adiknya. Dia memeluk nisan Vera dan terus menyebut nama orang yang dibencinya selama puluhan tahun itu. Manusia mana yang tidak akan bersedih ketika tahu orang yang dibenci sekaligus disayanginya telah tiada. Dia memendam kebencian dalam hatinya selama itu pada Vera dan keluarganya. Tapi tanpa dia tahu kalau orang-orang yang dibencinya sudah tak ada. Kasihan, ucap Fandi, dengan mata tertuju pada Farah yang masih memeluk nisan kakaknya. Ya, nyesek banget kalau jadi dia. Lama banget dia memendam kebencian. Tapi sekarang dia malah tahu kakaknya meninggal. Kalau gue jadi dia pasti bakal sesakit itu juga. Tuturku. Iya, gak kebayang gimana penderitaan yang dia alami selama ini. Yang dia pikir semua berawal dari kesalahan orang tuanya. Sampai-sampai dia membenci mereka dan yang lainnya. Padahal dia gak tahu kalau orang tuanya sangat menyesal dan ingin mengambil dia lagi. Tapi sayangnya mereka terlambat. Sampai pada akhirnya dia mengira kalau orang tuanya benar-benar membuang dia. Aku menghela nafas berat. Rahasia dalam hidup memang terkadang menyakitkan ketika kita tahu di akhir. Andai aja dulu Farah tak dibawa pergi oleh orang tua angkatnya, tentunya orang tua dia akan kembali mengambil Farah dan mengurusnya bersama Vera dan juga adik-adiknya hingga akhir hayat mereka. Tetapi rupanya, Tuhan seolah memberikan hukuman atas ketidakadilan orang tua Vera kepada mereka, hingga akhirnya mereka sangat terlambat untuk mengambil anaknya lagi. Setelah puas menangis di makam kakaknya, Vera berdiri, menjauh dari makam saudari-saudarinya dan menghampiri kami. Kulihat matanya sembab dan masih basah. Dia masih terisak. Maaf soal sikap aku tadi. Aku terlalu marah dan kecewa, sehingga aku gak bisa menahan emosiku lagi. Farah meminta maaf pada kami atas kelakuannya tadi di restoran. Enggak apa-apa. Saya dan teman saya gak masalah dengan itu. Justru kami sangat terkejut mendengar semua penuturan kamu saat marah tadi. Kami tercengang karena kamu ternyata hidup tak sebaik yang kami pikir. Tuturku santai. Walaupun sebenarnya aku masih sedikit tersinggung dengan perlakuannya tadi. Aku seperti itu. Karena yang aku tahu kalau Kak Vera hidup bahagia bersama orang tua kami dengan penuh kasih sayang. Sedangkan aku dibuang dan gak dipedulikan sama sekali. Hatiku sakit dan aku membenci mereka yang udah gak peduli lagi sama aku. Aku sangat kecewa. Vera menuturkan dengan suara serak. Mungkin ini terdengar mustahil. Tapi kamu salah kalau kamu berpikir seperti itu. Orang tua kamu sangat menyesal setelah kamu dibawa oleh orang tua angkat kamu dan mereka mencoba untuk menemui mereka untuk meminta kamu kembali. Tapi sayangnya, mereka terlambat. Saat mereka datang ke tempat orang tua angkat kamu sudah dibawa jauh oleh mereka dan itu menjadi sebuah penyesalan terbesar bagi mereka. Aku menjelaskan dengan sedikit menambahkan bumbu, agar Farah tidak membenci orang tuanya lagi. Farah terlihat sangat menyesal. Dia tak henti menyeka air matanya dengan ujung bajunya. Aku mengajaknya untuk masuk kembali ke dalam mobil. Dia menurut. Kami pun melanjutkan perjalanan untuk kembali ke kafe tempatnya bekerja. Selama perjalanan itu, kami tidak membahas apapun lagi. Farah masih menangis dalam diamnya. Kesedihannya seakan tiada akhir. Sementara Fandi, dia memainkan ponselnya, sepertinya sedang berbalas pesan dengan Leile. Aku sesekali akan melihat Farah dari kaca mobil, untuk memastikan kalau dia baik-baik saja setelah mendatangi makam Vera. Hanya sekitar 20 menit perjalanan. Kami sudah sampai di depan kafe tempatnya bekerja. Aku khawatir dia akan kena kau tegur jika keluar terlalu lama. Oh iya, nama kalian siapa? Kita belum berkenalan tadi. Farah meminta berkenalan. Saya Jason, sahabat Vera semasa SMA. Aku memperkenalkan diri. Saya Fandi, sahabat semasa SMA-nya juga. Fandi juga memperkenalkan diri, namun tidak mengakui bahwa dirinya mantan kekasih Vera. Salam kenal, aku Faradina Rosa, panggil Farah aja. Blibli Double Date Dia lalu 77 memperkenalkan Super dirinya. Sale. Kali Cashback ini dia kembali 100%. seperti Farah Cari di yang aku Blibli. lihat pertama kali, Blibli sopan dan lembut. Aku tersenyum. Kak Vera beruntung ya, punya sahabat-sahabat yang sangat baik seperti kalian. Setelah meninggal pun dia masih dikenang.
ucapnya. Kalau kami tahu kamu sejak awal, kamu juga akan sama sepertinya, memiliki sahabat seperti kami. Jawabku. Apakah Vera sudah menikah? Aku menoleh pada Fandi. Dia hanya melirik sekejap padaku dan fokus lagi pada ponselnya. Dia hampir menikah, tapi insiden itu menggagalkan rencana pernikahannya. Jawabku. Jadi, Kak Vera punya tunangan? Di mana dia sekarang? Aku kembali melirik Fandi, tetapi dia tidak peduli dengan lirikan dariku. Dia masih fokus dengan ponselnya. Dia sudah menikah dan punya anak setelah Vera meninggal. Jawabku lagi, sambil sesekali melirik Fandi. Alhamdulillah, aku senang kalau lelaki itu bisa bahagia tanpa kakakku. Aku takut kalau akibat kematian kakak dia akan terpuruk lama dan enggan menikah. Aku tersenyum. Dia juga sempat terpuruk cukup lama. Tapi kemudian seorang gadis datang dan berhasil mencuri hatinya, membangunkan gejolak asmara dalam dirinya. Lalu mereka menikah dan hidup bahagia sampai hari ini. Alhamdulillah, semoga hubungan mereka selalu harmonis dan bahagia. Amin. Kalau Kak Vera sama kalian sekolah bersama, itu artinya kita seumuran ya. Jadi gak perlu pakai bahasa yang formal. Boleh gak kalau kita bicara seperti teman? Tanyanya lagi. Tentu, kita bisa berteman, tapi gak lebih dari itu. Karena kami berdua sudah menikah. Jawabku, langsung mengakui status pernikahan kami. Var terkekeh dengan menutup mulutnya. Aku dan Fandi saling tatap. Apa yang lucu dari jawabanku? Kenapa dia terkekeh seperti itu? Aku dan Fandi saling menggeleng karena tak mengerti. Memangnya, siapa yang mau menjalin hubungan lebih dari teman? Aku juga gak mungkin bisa menjalin hubungan seperti itu dengan laki lain. Karena aku sendiri udah menikah dan punya anak. Jelasnya. Aku dan Fandi terkejut setelah mendengar pengakuannya. Tentu saja kami terkejut karena dia ternyata sudah berkeluarga, bukan seorang gadis lagi. Aku berbalik ke kursi belakang. Kamu udah nikah? Aku kira kamu gadis. Aku bertanya dengan masih tak percaya. Iya, aku udah nikah 8 tahun yang lalu. Udah punya satu anak cowok umur 7 tahun. Dan suamiku adalah orang yang memungutku dari jalanan. Dia yang memberikan aku kehidupan baru, tanpa rasa jijik dan dia menjadikan aku ratunya. Kehidupan kami sangat sederhana. Dia adalah seorang guru SD dan aku bekerja di kafe untuk membantunya mencukupi kebutuhan hidup kami dan anak kami. Meskipun dia sempat marah aku bekerja. Tapi karena aku memaksa, akhirnya dia mengizinkan aku kerja di kafe ini. Dia akan jemput aku saat sore atau malam sesuai dengan jadwal kerjaku. Vara menceritakan tentang kisah hidupnya dan pasangannya. Aku cukup lega mendengar ceritanya. Setidaknya dia sudah menjalani kehidupan yang baik dengan lelaki yang dicintainya. Dia rupanya masih sangat beruntung. Karena dipertemukan dengan seorang lelaki yang baik. Dia pantas bersyukur. Syukurlah, aku senang kalau kamu udah punya kehidupan yang bahagia. Semoga kamu dan keluarga kecil kamu hidup penuh kebahagiaan dan harmoni selalu. Tuturku. Amiin, kalian juga ya. Kapan-kapan, bawa anak istri kalian kemari. Aku pengen ketemu sama mereka. Aku tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, Var keluar dari mobilku dan masuk ke dalam kafe untuk bekerja kembali. Sepeninggal Vara, aku dan Fandi sama-sama diam. Belum ada pembahasan yang ingin kami jadikan obrolan. Fandi mengubah posisi duduknya yang tak nyaman menjadi tegak. Dia lalu membuang nafas kasar. Aku menoleh. Kenapa? Apa lu agak nyesek karena tahu dia udah nikah? Promo Tanyaku belanja usil. harga murah kok tiap hari. Fandi juga menoleh Harga padaku. murah meriah. Lu Kualitas pikir terjamin. muka gue ini Diskon bukan cowok yang habis-habisan. gampang suka cewek. Lu juga tahu sendiri, kalau gue udah jatuh cinta sama satu cewek, hati gue gak bakalan berubah kecuali memang gue gak akan bisa milih dia. Gue udah punya Laileh. Ngapain gue harus suka sama cewek yang mirip almarhumah mantan pacar gue? Kurang kerjaan lu nanyain begituan. Fandi terlihat kesal padaku. Aku tertawa pelan mendengar omelannya. Tapi dia mirip banget sama Vera. Gue pikir lu bakalan kepincut sama dia.
Candaku lagi. Meskipun mereka sama, tapi banyak hal yang membedakan mereka. Saat gue pertama kali lihat dia, ya gue pikir dia memang mirip Vera. Tapi setelah gue dengar suara dan cara bicaranya, dia sama sekali berbeda dengan Vera. Walaupun fisiknya sama dengan Vera, tapi nyatanya gue gak suka sama dia seperti gue suka Vera. Bagi gue dia tetap orang asing yang cuma kebetulan mirip aja. Jetty, lu gak kepincut nih? Atau memang lu pura-pura gak kepincut padahal beneran suka? Aku memicingkan mata curiga. Astaga, demi Tuhan gue gak ada rasa apapun sama dia. Gue cuma cinta sama Lele dan Safina aja. Sure. Fandi mengacung dua jarinya sebagai tanda dirinya tidak berbohong. Gak percaya gue? Muka playboy kayak lu mana mungkin setia? Aku mengejeknya. Sialan nih kakak laknat. Nih lihat kalau lu gak percaya secinta apa gue sama Lele. Fandi dengan sangat kesal menunjukkan riwayat chatnya dengan Lele. Aku menatapnya seksama. Setiap kata yang digunakan oleh Fandi untuk membalas chat pada Lele adalah kata-kata yang manis. Dia bahkan banyak menyematkan emoji hati pada akhir kalimatnya. Romantis sekali rupanya kedua pasangan ini. Aku baru tahu kalau Fandi juga sama seperti aku yang sangat bucin terhadap pasangan. Aku menghela nafas lega. Oke deh gue percaya, tapi gak sepenuhnya percaya ya. Cuma chat doang gak akan bisa yakinin gue kalau lu setia sama Lele. Awas aja kalau lu berani suka cewek lain daripada Lele. Bakal gue ambil dia dan bawa dia sejauh mungkin. Aku mengancamnya dengan tegas. Ya Allah, gak percayaan amat lu. Lagian dia bukan adik kandung lu. Kak Raihan yang lebih berhak bawa dia pergi. Lu mah cuma kakak angkat yang laknat. Hahaha. Fandi mengejekku, lalu tertawa. Sialan. Adik ipar zolim. Sana lu keluar dari mobil gue. Aku balik mengejek, sambil menendang dia keluar dari mobilku pelan. Nah, kan memang laknat. Sama adik ipar jahatnya minta ampun. Dasar pelit. Ledeknya lagi. Bodoh amat. Sana lu pergi. Aku mengusirnya. Hahaha. Jangan lupa nanti malam datang ya. Ogah. Gue mau tidur aja daripada datang ke rumah lu. Jawabku ketus. Oke. Kalau lu gak mau, gue pasti ngeris bakal ada di rumah gue tanpa lu tahu. Dia mengancamku. Dia tersenyum lebar. Dasar adik ipar gak sopan. Masa banget sih? Iya gue bakalan datang. Siapin aja makanan yang enak. Fandi tersenyum lebar lagi dan berkata. Oke kakak ipar laknat. Dengan senyuman yang mengejek. Lalu dia berlari ke arah mobilnya. Aku geleng-geleng kepala. Fandi dan akan bersahabat sejak lama. Tak aneh jika kami saling mengejek. Kami tidak sakit hati sama sekali. Karena itulah tanda pertemanan kami sejak dulu. Fandi pergi lebih dulu dengan mobilnya dan aku pun juga pergi dari halaman kafe itu.